Ya, di segmen terakhir ini tentu saja kita tidak hanya memberikan kritik, tapi juga masukan-masukan kepada pemerintah dan juga mungkin pelaku ekonomi yang seharusnya bisa membantu pemerintah karena anggaran yang sangat terbatas dan pelaku ekonomi dari usaha-usaha BUMN maupun swasta bisa juga berperanan dalam pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi Mas Justinus di akhir ini sebenarnya dengan komposisi APBN kita yang 2019 gitu ya. Tadi selain satu implementasinya harus efisien tentu saja ya. Terus tadi dikatakan juga bahwa perlu ada redesign. Nah, apa sih sebenarnya masukan buat pemerintah supaya paling tidak kita berani untuk merubah sesuatu yang mungkin nggak harus seperti yang lalu, bisa berubah total gitu loh. Silakan. Ya, saya kira politik anggaran menjadi penting ya di sini ya. Itu terkait visi. Nah, visi kan jangka panjang. Maka tadi sebisa mungkin apa yang disebut garis besar atau guideline itu ada. Dan ini harus lintas rezim sehingga tidak punya asosiasi ini milik A atau milik B, tapi ini memang ini perjalanan bangsa ke depan gitu ya. Yang kedua kan arsitekturnya harus lebih jelas, sinkron antara pusat, daerah, antar kementerian lembaga itu didesain dengan baik, termasuk bagaimana partisipasi swasta itu diakomodir di sana menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Yang ketiga ya indikatornya, karena kita tidak pernah sampai ke sana. Indikator yang terukur, yang lebih jelas, sehingga pada output dan outcome. Sehingga yang keempat kan monefnya bisa jalan. Tantangan kita kan perencanaannya bagus, tapi nggak bisa melakukan monitoring evaluasi. Sehingga dulang-ulang kesalahan itu. Bukan hanya itu yang saya tahu, malah kadang-kadang blueprintnya yang dirubah terus, karena tidak bisa mengimplementasikan. Kan begitu. Jadi jangan sampai blueprint yang diubah untuk menjustifikasi kesalahan yang dilakukan. Setuju nah, saya kira era APBN 2019 ini secara warna politik anggaran sudah cukup jelas, ada keseimbangan, ada keberpihakan dan lain-lain. Nah, tinggal sekarang saya sepakat bagaimana instrumen kebijakan itu lebih dikedepankan. Jadi pemerintah juga memfasilitasi keterlibatan private sector dalam APBN ini. Itu kan tercermin dari bagaimana private dan juga BUMN mungkin ya. BUMN dan swasta harus juga didorong ke sana, lebih partisipatif. Jadi pemerintah itu akan lebih sebagai regulator nantinya. Atau insentif lah yang dimanfaatkan ya untuk swasta supaya swasta lebih banyak memberdayakan mungkin gitu ya. Saya kira insentif itu akan tercermin dengan kebijakan fiskalnya nanti ya. Supaya bagaimana itu dirasakan betul, tidak seperti sekarang kita seolah-olah banyak insentif. Tax expenditure kita itu 170 triliun, Pak. Artinya itu kan yang diberikan pada masyarakat, tapi belum pernah diukur outcome-nya, impact-nya seberapa besar. Nah, kita harus mulai dipetani satu-satu ini. Sektor apa yang paling membutuhkan, itu yang dialokasikan lebih besar, yang belum membutuhkan ya jangan diberi, supaya ada reward and punishment yang jelas. Setuju. Nah, di DPR sendiri sebelum dijawab yang terakhir ya, DPR sendiri kalau kita lihat biasanya ada silonya by ini Pak, by komisi. Jadi kalau komisi 6 itu BUMN, nah itu harus mempertahankan anggarannya. Nanti komisi 2 harus mempertahankan anggarannya juga. Nah ini kan sebenarnya nggak benar kalau apa yang dikatakan Pak Justinus, mestinya ya kadang-kadang rela itu adanya di komisi 5 misalnya gitu. Gimana komentar? Ya, jadi sebelum jawab tadi itu bahwa sebetulnya kita menyadari betul bahwa fungsi APBN itu hanya 15% dari PDB kita. Ya. Sehingga memang peran swasta, BUMN dan juga koperasi ini sangat penting. Karena itu kita mendorong pemerintah itu fungsinya sebagai regulator, fasilitator sekaligus katalisator. Itu harus dalam bentuk kemudian. Nah, menyangkut tadi mengenai karena itu peran istilahnya itu swasta untuk dilibatkan, apalagi yang sudah besar, itu sangat penting. Nah, disinilah faktor misalnya insentif fiskal itu juga menarik. Misalkan untuk istilahnya itu filantropi. Filantropi ini sebetulnya harusnya didorong melalui insentif fiskal. Saya kira itu akan banyak bisa mendorong. Terus kemudian baik untuk R&D maupun pengembangan SDM misalnya untuk riset maupun juga untuk pengembangan SDM. Ini sebetulnya bisa difokuskan gitu. Ya. Termasuk tadi magang, pola magang misalnya ya. Karena sebetulnya pendekatan swasta ini ada biasanya pendekatannya lebih kepada kewirausahaan, efektivitas, sehingga lebih efektif dibandingkan birokrasi yang melakukan. Ini kenyataannya seperti demikian. Terus yang ketiga masalah tax expenditure report, itu pemerintah sudah setuju untuk memberikan laporan mulai tahun ini mengenai tax expenditure report itu. Itu sudah kita mintakan. Jadi sesuai dengan pemasukan untuk apa dan gitu itu sudah disetujui oleh pemerintah. Dan yang ketiga adalah yang keempat itu adalah yang memang penting adalah hubungan keuangan pusat dan daerah itu harus kemudian dikaitkan, disinkronkan dengan hubungan pembangunan antara pusat dan daerah. Ini salah satu
PR yang kita. Nah, masalah kalau gitu peran antara Bappenas dengan Menteri Keuangan harus mulai diperbaiki seperti zaman dulu lagi dong. Ya ini polanya mesti cari lah. Bagaimana silo-silo ini salah satunya kita jembatanin lewat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Jadi kita sebenarnya sekarang yang ada di DPR, Bapak ketuanya ya. Ya, jadi pengelolaan subsidi kita lihat gimana. Terus kemudian yang tadi efektivitas belanja bagaimana kita ngelihat di situ. Dan yang sekarang menjadi juga penting adalah di tengah apa istilahnya itu ketidakpastian global ini. Selama ini kan fokus kita di belanja, tetapi tidak kalah penting adalah fokus di penerimaan. Karena sebetulnya masih banyak ya kalau kita lihat tax ratio kita aja masih sangat rendah. Apapun saya mengatakan tapi Pak. Iya, tax ratio kita dibandingin dengan negara lain dari istilahnya nominalnya aja kita masih sangat rendah. Tapi kemudian pendekatannya gimana? Bagaimana tadi dengan melalui tax expenditure kita bisa mengukur sebetulnya insentif fiskal yang sekarang berjalan ini efektif atau tidak. Efektif atau tidak. Oke. Nah, Mas Justinus, ini masih ada waktu kalau kita melihat dari sisi pertumbuhan ya, kira-kira kalau melihat situasi seperti ini 5,3 itu sesuatu yang wajar atau orang masih melihat 5,1 juga udah bagus nih. Gimana? Kalau melihat tahun berjalan, apalagi investasi yang cenderung stagnan ya, itu memang 5,3 masih terlalu berat menurut saya, apalagi tahun depan tahun politik. Tahun politik itu memang di sisi lain konsumsi akan meningkat, tapi di lain pihak orang yang mau berinvestasi pasti menunggu cuaca politik itu apakah kondusif atau tidak dan arahnya kemana. Nah, saya kira ini harus di-maintain dari awal, sinyalnya harus jelas pada pelaku, pada calon investor bahwa ada jaminan entah keamanan, kepastian politik, kepastian hukum, sehingga para investor itu juga akan lebih nyaman untuk masuk ke Indonesia. Ini kan yang belum kelihatan. Nah, di sisi praktisnya ya logistik, perizinan itu harus konkret sampai ke bawah. Problemnya kan ini kebijakannya hanya ada di atas, tapi tidak sampai ke level implementasi, sehingga orang mau masuk itu sudah tidak mau. Betul. Dan kita lihat di paket kebijakan kan ada 17, tapi dalam bagus, tapi dalam implementasinya nggak jalan gitu. Nah, ini berarti harus ada pengawalan ya ke bawah. Harus ada pengawalan. Saya kira itu perlu. Terima kasih Pak Justinus dan Pak Andreas. Ternyata banyak hal yang bisa kita angkat dan mudah-mudahan jadi masukan pemerintah dan DPR juga ya. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Pak Andreas dan juga Pak Justinus. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya RAPBN kita 2019 sudah pada on the track, tinggal bagaimana mengimplementasikan dan berprinsip efisiensi, bisa memberdayakan masyarakat dan pada tujuannya yaitu bagaimana pembangunan pusat dan daerah bisa terkoordinasi dengan baik sehingga masyarakat bisa menikmati apa yang mereka sudah bayarkan melalui pajak. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.